mohon izin Bapak peminat untuk mewawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya niku karang iki teng gedung MBC NU ya. Wong NU iki bisa seneng banget nglakoni sunah. Nglakoni sunah, nah sunah Kanjeng Nabi biasane tiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada yang kami hormati pembina Lembaga Dakwah Mahasiswa Unsik, beliau Bapak Teguh Sadono beserta istri yang senantiasa kami harapkan bimbingan dan doanya, para sesepuh Lembaga Dakwah Mahasiswa Unsik termasuk para senior-senior saya, baik yang dari angkatan 2016 sampai 2018 yang saya hormati, tak lupa Ketua LGM. Ini menurut saya ketua yang paling cantik ya tahun periode ini, yang senantiasa saya hormati. Soalnya cewek dewekan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kesempatan ini kita diberikan nikmat hidayah dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara halal bihalal LGM, lintas angkatan, lintas generasi, dengan tanpa halangan suatu apapun. Mari kita doakan dengan kalimat birisan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Yaakob Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi yang senantiasa kita harapkan berkah dan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma sholli ala Muhammadin. Membahas tentang halal bihalal dan juga reunian. Pada tema kali ini kita membahas halal bihalal antar generasi, baik dari angkatan LDM yang pertama sampai dengan LDM yang sekarang. Saya teringat dengan sebuah makalah yang mana mengatakan syifa'ul qulub biliqa'il mahbub wa maridul qulub bitarkil mahbub, bahwa kebahagiaan dan juga kesembuhan dari hati itu manakala kita ini bertemu dengan sang kekasih, bertemu dengan siapa yang kita cintai. Atas niku nun sewu niki Pak pembina, Bapak pembina kita 1 bulan tidak bertemu dengan kekasihnya, ini dalam rangka yang berbeda. Beliau akan merasakan bahwa kerinduan dan intinya adalah kerinduan yang sangat memuncak, sehingga mungkin beliau dulu pernah membuat sebuah syair, jikalau istikharahku tak dapat menemukanmu, maka izinkanlah tahajudku untuk menyatukanmu denganmu. Mungkin seperti itu. Maka
dari beberapa kisah yang telah diceritakan oleh beliau tadi, ini mengandung sebuah hikmah yang dapat kita ambil, bahwa yang namanya kerinduan dalam setiap perjuangan ini akan menjadi sebuah rahmat, akan menjadi sebuah rahmah untuk kita ke depannya. Yang mana LDM adalah salah satu organisasi mahasiswa yang mana ketika di masyarakat ini pasti banyak akan dipakai dan akan lebih bermanfaat daripada yang lain. Contoh, di LDM ada pelatihan public speaking, di LDM ada pelatihan dakwah, di LDM ada pelatihan bersosialisasi. Seperti tadi yang telah diceritakan, ada kasus tentang perobohan podium, kemudian diberikan makanan yang mungkin sudah menjadi haram untuk kita. Ini akan menjadi sebuah kisah dan motivasi untuk kita, betapa berharganya kita ketika mengikuti jenjang pendidikan di LDM ini. Maka untuk generasi selanjutnya, untuk ketua kita dan untuk generasi selanjutnya, adakan sebuah pelatihan yang mana mungkin yang dulunya sudah sempat mati tapi dihidupkan lagi, seperti public speaking dan sebagainya. Karena ini akan menjadi sebuah kemanfaatan dan kita ketika sudah menjadi alumni akan merasakan sebuah kerinduan itu, dan rindu adalah sebuah rahmat. Hadirin yang berbahagia, ini tadi adalah sepenggal dari apa yang akan saya sampaikan tadi. Kemudian ketika momen halal bihal ini, saya teringat pada dawuh dari abah yai saya, yang mana beliau ini pernah ngendika gini, dalam sebuah hadis mengatakan, ketika Rasulullah SAW duduk dalam sebuah majelis bersama para sahabatnya, beliau ngendika, wahai para sahabat, ibtahu arif'ah. Arif'ah itu apa? Arif'ah adalah sebuah kehormatan. Maka para sahabat ini mereka bertanya, ya Rasulullah, ma huwa rif'ah? Apa sih rif'ah itu? Kenapa engkau ini mengagung-agungkan rif'ah? Kenapa kau ini mengagung-agungkan sebuah kehormatan? Maka Rasulullah ini menjawab seperti ini, ar-rif'ah al-awwalu tasjil man qata'aka. Sambunglah silaturahim kepada siapapun yang sudah memutus silaturahim kepada kalian. Dalam konteks tersebut, kita kalau ingin mendapatkan sebuah kehormatan, maka Rasulullah dawuh tasjil man qata'aka, sambunglah silaturahim kepada siapapun yang telah memutus silaturahim kita atau telah sengaja memutuskan tali silaturahim kepada kita. Contoh, kita menyambung silaturahim kepada senior-senior kita. Kita telah lama tidak bertemu, bahkan saya sendiri ada yang belum kenal dengan senior-senior kita. Seperti angkatan tahun 2016 siapa-siapa saja, saya paling kenal beberapa orang. Nah, suatu ketika saya melaksanakan menyambung silaturahim kepada angkatan yang di atas saya, ini insya Allah akan mendapatkan sebuah kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Kemudian yang kedua, tu'ti man haramaka, berikanlah kepada siapapun yang belum pernah memberikan apapun kepada kalian. Tu'ti man haramaka, kita memberikan kepada orang yang telah memberikan kita, ini sudah menjadi hal biasa. Saya memberikan hadiah kepada Mas Yusuf Hidayat karena dia telah menjadi ketua LDM pada masa lampau. Ini sudah menjadi hal biasa. Ganjarannya paling kuliah mau siji ngono. Nah, itu gambarannya. Tapi ketika saya memberikan kepada orang yang jelas-jelas saya tidak kenal dengan dia, ataupun orang itu sudah berbuat jahat kepada saya,
dan saya dengan ikhlas memberikan apa yang saya miliki, ini akan menjadi sebuah kehormatan yang mana derajat ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah tahlaman jahulaka. Yang namanya perjuangan, yang namanya khidmah kepada umat pasti akan mendapatkan sebuah rintangan. Yang namanya pelaut yang handal itu tidak dilahirkan dari lautan yang tenang, dari perairan yang tenang. Tapi pelaut yang handal, nelayan yang handal itu dilahirkan dari ombak dan badai yang sering menerjang dia. Istilahnya kalau dalam bahasa public speaking atau MC adalah jam terbang. Semakin banyak jam terbang, maka semakin baik pula dia akan menguasai audiens, seperti itu. Lah, tahlam man jahu laka. Maka mungkin kita pernah mendengar kata beliau Kiai Abdullah Mansur, man khodama khutima. Barang siapa yang melayani pasti akan dilayani. Seperti tadi yang diceritakan beliau, adanya peristiwa kasus perobohan podium dan sebagainya. Ini adalah bentuk dari ombak atau terjangan bahwa yang namanya perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah, li'ila'i kalimatillah, itu pasti memiliki sebuah perjuangan. Apalagi kita berjuang di antara orang-orang masyarakat yang majemuk, di mana di daerah tersebut terdapat beberapa macam aliran dan keyakinan. Ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk LDM yang akan datang. Dan saya pada hari ini hidup di Silomerto. Silomerto adalah satu-satunya kecamatan di Wonosobo yang memiliki masyarakat majemuk. Gereja di Silomerto itu saya hitung ada 7. Kalau Kaliwiro itu bikin Pak Kaliwiro banyak, satu atau berapa Pak banyaknya? 9. Silomerto ada 7 dan mana ada satu, bahkan ada dusun desa saya itu Islamnya cuma Islam NU saja. Ada Islam Muhammadiyah, Islam Kejawen dan Islam NU. Ada Katolik, ada Kristen, yang mana dulu pernah terjadi gesekan. Nah, ini akan menjadi tantangan bagi kita ke depannya. Dan barang siapa kita mampu melewati tantangan tersebut, maka insya Allah akan memberikan derajat yang luhur kepada kita. Allah akan memberikan kehormatan untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ada lagi bahkan di Silomerto sendiri yang saya tahu itu 40% tenaga pendidik, tenaga pengajar yang di Silomerto itu adalah non muslim, 40%. Dan saya dulu pernah mengadakan acara bersama teman-teman Ibnu di sana. Saya izin membuat acara di satu masjid, namun masjid tersebut tidak memiliki lahan untuk parkir. Akhirnya mau nggak mau saya izin di tempatnya orang non muslim. Nah ini kan jadi tentangan, yang mana orang tersebut awalnya tidak mau dan tidak mengizinkan. Namun dengan beberapa lobby dan negosiasi, alhamdulillah orang tersebut dengan legowo memberikan lahannya untuk dijadikan lahan parkir. Ini sedikit gambaran bahwa tahlaman jahulaka, berikanlah yang terbaik kepada orang yang belum pernah memberikan kita, atau bahkan orang tersebut mencelakai kita. Berikanlah yang terbaik pada orang yang mencelakai kita, sehingga suatu saat Allah akan memberikan balasan kepada kita, yaitu berupa kehormatan dan derajat yang luhur. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena ini tadi dari MC mengatakan hukum ya, kuliah 7 menit dan kayaknya sudah molor tadi. Mungkin kalau tausiah bisa lama lagi, tapi karena kuntum jadi 7 menit sesuai dengan job itu. Kemudian mungkin mohon maaf saya belum bisa sepenuhnya mengikuti acara ini karena saya ada jauh dari Abah
untuk mengikuti acara halal bihalal di pondok yang mana diselenggarakan oleh Pak Karanusa dan kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pengurus Pak Karanusa Selamerto, dan saya harus ikut walaupun yang ngatur-ngatur paha, maka mohon maaf, saya mohon izin juga. Mungkin kira-kira dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Saya akhiri, assalamualaikum ajma'in, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan